Punya besi ulir bekas yang nganggur di rumah? Jangan dibuang dulu. Hari ini kita sulap jadi dua barang keren yang gampang dibuat dan bisa lu jual lagi di online. Halo semuanya, selamat datang di channel teknik.com. Di video kali ini kita akan bikin dua project simple dari bahan besi ulir bekas. Yang biasanya kita lihat besi-besi ulir ini itu berserakan di meja-meja ataupun di pojok bengkel kalian ya. Kali ini kita akan sulap. Untuk project pertama kita akan bikin klem penjepit yang bisa kalian gunakan untuk berbagai kebutuhan pekerjaan kalian. Dan yang kedua adalah kita bikin palu kambing handmade ya. Kira-kira seperti apa nanti untuk step by step dan juga proses pengerjaannya? Langsung aja kita mulai video DIY-nya guys. Check it out. Oke guys, untuk project pertama kita akan membuat klem dari besi ulir bekas. Untuk materialnya sangat simpel. Pertama ada long drat M16, lalu besi ulir bekasnya nih guys. Step pertama adalah proses pemotongan besi ulir. Jadi di sini kita buat menjadi 4 potongan ya. Jadi 2 potongan pendek dan 2 lagi untuk potongan panjang. Selanjutnya kita masuk ke proses pembentukan frame ya. Kurang lebih seperti ini. Langsung mulai untuk proses pengelasannya. Jadi untuk besi ulir yang panjang ini kita satukan lalu kita las guys. Pan belakang ya supaya kuat. Oke, jangan lupa dibersihkan untuk hasil lasannya. Selanjutnya kita las kembali untuk bagian besi ulir yang pendek ya. Jadi di posisi depan dan juga belakang. Sampai dia membentuk huruf C seperti ini ya guys. Oke, untuk kawat las yang kita pakai adalah jenis LB52U ya. Jadi benar-benar kekuatannya sangat bagus. Kita masuk step selanjutnya, pembuatan rahang gerak ya. Jadi kita potong sisa dari long drat ya yang tadi kita pakai. Jadi ini fungsinya untuk naik turunkan klem ya. Oke, ini pemotongan untuk plat. Kita bentuk seperti ini guys. Oke, kita bikin pola dan kita gerinda seperti ini guys. Jadi ini yang fungsinya sebagai penahan atau penjepit material ya. Selanjutnya kita kikis bagian long dratnya ya. Seperti ini. Dan ini hasilnya, dan jangan lupa langsung kita bolongin ya. Jadi cukup simple ya guys untuk pembuatan rahang geraknya. Dan ini untuk penahan kita pakai ball bearing ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini guys. Kita masuk ke proses selanjutnya adalah perakitan. Jadi semua bagian yang tadi kita udah buat langsung aja kita las ya guys. Jangan lupa untuk mesin lasnya gunakan mesin merek Bekum.
cocok untuk dipakai segala proses pembuatan DIY. Oke, kita las keseluruhannya sampai benar-benar rapat dan kuat ya. Dan kurang lebih seperti ini. Udah kelihatan tuh guys bentukan dari klemnya. Tapi memang kita tidak melakukan pengecatan ya. Kalau dicat lagi nih pasti lebih keren lagi guys hasilnya. Oke, kita coba tes ya. Sini kita jepit material kayu dan wah, berfungsi dengan baik ya guys klemnya. Ini kalau di finishing lagi bakal mahal nih guys harga jualnya. Selanjutnya project kedua kita akan membuat palu kambing ya. Tetap materialnya kita pakai besi ulir bekas sama tambahannya bearing bekas ya. Dan juga mur. Ini lebih simpel lagi untuk caranya. Untuk pembuatan kepala kita menggunakan bearing ya. Kita potong bagian bearingnya, kita gunakan bagian luarnya aja, lalu kita bentuk seperti tanduk ya, seperti ini. Selanjutnya proses kedua adalah pembuatan handle. Nah, untuk handle ini kita menggunakan besi ulir bekas ya guys. Lalu kita sambungkan bagian kepala dan handle dengan cara dilas. Pastikan untuk setiap sisi area itu dilas dengan baik ya guys, biar nggak copot nih bagian kepalanya. Selanjutnya ini pembuatan face atau mulut palu ya. Ini kita pakai mur ukuran M16 kalau tidak salah. Lalu kita las keseluruhan area face dan juga necknya sampai seperti ini hasilnya guys. Kita lanjut ke proses penggerindaan atau pemolesan ya. Di setiap sisi dari hasil pelasan tadi kita poles sampai benar-benar rata guys. Udah mulai terbentuk ya. Dan ini step terakhir yaitu proses finishing. Gagah sekali bentuk palunya guys, seperti palu-palu di pengadilan. Iya. Oke, untuk palu kambing dari besi ulir bekas sudah jadi ya. Cukup keren ya tampilannya. Tapi kita coba untuk tes menggunakan paku ya. Apakah fungsinya dapat? Langsung aja kita tes guys di balok kayu ya. Hanya 2-3 kali pukulan. Yes, langsung tertancap pakunya guys. Untuk proses pencabutan paku juga aman guys, berfungsi dengan baik ya. Luar biasa nih. Mau beli alat teknik lengkap dan terpercaya? Ya di teknik.com dong. Ribuan produk teknik, semua original dan ready stock. Teknik.com? Segala kebutuhan teknik ada di sini.
Dari besi ulir bekas yang awalnya kita pikir cuma jadi sampah di rumah ataupun di bengkel, hari ini kita bisa jadikan limbah tersebut menjadi sebuah alat yang sangat berguna dan tentunya memiliki value yang cukup tinggi ya guys. Jadi buat lo para pemula, ini merupakan sebuah pelatihan yang cukup efektif ya untuk meningkatkan skill ngelas kalian sekaligus membuka peluang untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah yang baru ya. Widih. Oke, mungkin sekian untuk video DIY kali ini. Semoga bisa mengedukasi dan juga menginspirasi kalian guys. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara like, subscribe, dan share. Dan buat teman-teman yang lagi ada kebutuhan untuk membeli mesin las, gerinda, kawat las, dan juga alat-alat yang kita pakai tadi untuk video DIY, kalian bisa langsung aja kunjungi marketplaceteknik.com yang ada di Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam!